Namun sekarang berbeda. Kita akan mengeksplor KBM-nya seperti apa. Betul sekali. Satu lagi ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan ketua pembinanya, ketua yayasan dari Al-Wafi Cun, dan dengan beberapa para pengajar. Pertama kali kita mengadakan di Kota Depok Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional. Wow, pertama kali di Kota Depok mengadakan Musabaqah Hifdzil Quran Cun. Saya dulu bikin pesantren Islam internasional, mengajarkan bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Adit Okto dan saya Bacun Hakim. Kita kembali menemani para penonton di rumah. Tentunya kita masih di Ma'had Al-Wafi Islamic Boarding School. Masya Allah, tabarakallah. Dan seperti yang sudah kita ketahui, waktu kemarin kan kita udah pernah kesini ya. Betul sekali. Kita telah mengeksplor bersama Ustadz Andi, Hafizahullah Ta'ala, mengenai ekskul-ekskulnya dan juga tempat-tempat fasilitas yang didukung dari Al-Wafi. Namun sekarang berbeda. Kita akan mengeksplor KBM-nya seperti apa. Betul sekali. Satu lagi ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan ketua pembinanya, ketua yayasan dari Al-Wafi Cun, dan dengan beberapa para pengajar. Dan tadi kita juga akan diundang nih Cun, kopi-kopi santai. Oh iya, namanya apa? Krema. Krema. Apa itu? Saksikan terus bersama Adit Okto dan Bacun Hakim. Yuk. Cun, senang sekali nih kita sudah ketemu dengan ketua yayasan dari Al-Wafi Islamic Boarding School. Masya Allah. Dengan Ustadz Marullah Marzuq Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin pertama kali datang ke sini belum sempat ketemu dengan beliau. Betul. Akhirnya sekarang ketemu dengan beliau. Nah, berarti ini adalah salah satu kesempatan yang tepat untuk kita bertanya seputar Al-Wafi seperti apa. Betul. Gitu. Dan sebentar lagi kan kalau nggak salah tanggal 20 Maret mau ada acara perlombaan MHQ ya Ustadz. MHQ tingkat nasional. MHQ tingkat nasional. Tingkat nasional. Itu dari Sabang sampai Merauke Ustadz. Iya, pesertanya. Dan ini karena kita ada di Kota Depok, pertama kali kita mengadakan di Kota Depok Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional. Wow, Masya pertama Allah. kali di Kota Depok mengadakan Musabaqah Hifdzil Quran Cun. Iya. Tahu berapa pesertanya sudah masuk? Berapa? 1.600. 1.600, Masya Allah. Itu dari seluruh Indonesia Ustadz? Seluruh Indonesia. Kita jaring dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau boleh Ustadz, ngomong-ngomong klasifikasi yang bisa mengikuti acara MHQ itu seperti apa aja tuh Ustadz? Sebetulnya ini adalah merupakan jaringan kita ya, jaringan di pesantren-pesantren yang notabene adalah pesantren sunnah, dan mereka memang sudah mengenal kita, dan bahkan sebetulnya di antara mereka ada yang belum mengenal kita juga. Kita pakai jaringan bahwa juri-juri yang kita ikut sertakan dalam menilai menjadi hakim buat para peserta ini pun dari kori-kori internasional. Masya Allah. Jadi sebetulnya tidak diragukan lagi ya penghasilannya nanti seperti apa, karena sudah ada yang berkompeten di bidangnya. Dan Masya Allah bisa jadi ajang silaturahmi juga, yang tadinya tidak mengenal jadi mengenal Ustaz ya. Masya Allah. Spektakuler ya, dari dulu hanya mungkin ratusan, sekarang ribuan. Iya. Luar biasa. Berarti ada keponakan aneh nih Ustaz, mau daftar itu juga bisa Ustaz? Untuk sekarang sudah ditutup ya. Waduh. Sudah ditutup pendaftarannya. Sudah ditutup ya. Insya Allah nanti mungkin tahun depan. Insya Allah ya. yang Karena ketiga. diadakannya memang rutin setiap tahun ya. Betul. Terus ada nggak sih kalau santri Al-Wafi sendiri kalau mau ikut, katanya kan di karantina juga ya Ustaz? Betul. Saat ini mereka sedang karantina, bahkan di pertengahan bulan ini sebelum mereka mengikuti musabaqah tingkat nasional untuk hifdz Quran, hafalan Quran dan hafalan hadis arba'in, mereka pun akan mengadakan insyaallah tahfidz camp insyaallah. Tahfidz camp. Oh, itu camping gitu. Camping, di samping ada beberapa peserta yang memang kita sudah persiapkan, mereka di karantina. Dari mulai jam 3 subuh mereka sudah persiapan menghafal Al-Quran sampai jam 10 malam nanti. Sampai jam 10 malam itu terus-terus bergulir ya? Dan konsumsi-konsumsi yang mampu memberikan
mereka itu untuk siap menghafal Al-Quran. Yang mendukung ya. Kalau kami dulu pernah mengikuti lomba tingkat nasional untuk hafiz Quran dan syarahil Quran. Kalau boleh tahu karantinanya di sini ya, Ustaz? Karantinanya sementara kita di pesantren. Berarti dari seluruh peserta yang sudah daftar karantinanya di... Oh tidak, itu yang kita karantina hanya peserta yang ada dari Al-Wafi saja. Oh, berarti yang kalau dari peserta luar mereka itu mengirim video untuk kita saring dan seleksi, di mana mereka yang memiliki kelebihan khusus baik dari segi hafalan, kekuatan hafalannya, kemudian bagusnya tilawahnya. Karena nih untuk tahun ini jurinya itu bukan hanya dari segi kemampuan dia menghafal Al-Quran atau bahasanya mungkin Al-Quran hafalannya, tapi murattalnya itu dinilai oleh juri-juri atau kori-kori dari nasional. Ini luar biasa. Jadi menghafal Quran bukan hanya sekedar menghafal, tapi ternyata saat ini sudah banyak ya para kori-kori murattal yang kita lihat atau kita dengar ya di dunia internasional seperti Misyari Rosid, kemudian beberapa masyayikh yang lainnya, mereka mempunyai gaya-gaya daripada membaca yang sungguh indah luar biasa. Nah sekarang kita menjaring seperti itu, sehingga penilaian untuk tahun ini luar biasa. Jadi bukan hanya memungkinkan hafalan Al-Quran mereka, tapi indahnya membaca Al-Quran luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan umat Islam. Dan seluruh orang yang akan berpegang dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Saya kira apa nih harapan Antum sebagai ketua yayasan dari Al-Wafi Islamic Boarding School untuk agar nih acara ini berjalan dengan lancar ya, Bacun ya? Apa nih, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim kepada pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Marilah kita sukseskan MHQ nasional yang kedua di Al-Wafi Islamic Boarding School yang insya Allah sampai hari ini sudah diikuti oleh calon-calon peserta, bahkan mereka sudah kita pilih di antara setiap provinsi ada 1.600 peserta. Mudah-mudahan ini memicu dan memotivasi kita, khususnya santri-santri yang ada di Al-Wafi Islamic Boarding School, bahwa menghafal Al-Quran adalah cara untuk mencerdaskan otak-otak kita. Karena orang yang berdekatan atau bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi mulia. Apapun profesi kita nanti, bahkan mungkin antum yang ada di sini, walaupun antum ahli dalam bidang yang berkaitan dengan media, broadcasting, tapi kalau menghafal Al-Quran tidak dilupakan dan bersahabat dengan Al-Quran, dan yang antum pilih adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, insya Allah amal-amal yang antum lakukan adalah amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah kalau begitu saya Bacun Hakim beserta Adi Tokto dan juga Maulana Marzuk mengucapkan terima kasih atas waktu Anda. Kita ketemu lagi nanti dengan Ustadz Ali Saman Hasan selaku pembina dari Al-Wafi Islamic Boarding School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita ingin memasuki kampus Al-Wafi yang akhwat ini, Cun. Betul. Nah, seperti apa penampakan pesantren dari yang putri ini? Yuk langsung aja sama-sama kita intip. Yuk. Masya Allah. Tempatnya adem banget ya. Al-Wafi ini serasa memasuki hotel ya, adem gitu kan. Enak. Terus memang dari interior, dari penampilan di luarnya aja kan terlihat tertata rapi, bersih. Nah, ini dari lobinya ya. SDTTQ Al-Wafi. Betul-betul ini sebetulnya rekomendasi banget buat teman-teman di sana yang nanti mau menyekolahkan putra-putrinya ya untuk ke Al-Wafi. Bapak ibunya yang nonton acara Rehat ini bersama Bacun Hakim dan Okto, nggak usah ragu-ragu lagi untuk memasukkan putri-putri Anda sekalian di Al-Wafi Islamic Boarding School. Ya. Terjamin. Pokoknya bahasa Inggrisnya nanti kalau udah keluar casih. Masya Allah. Selain bahasa Inggris juga bahasa Arab tentunya yang lebih ditekankan ya. Nah, ini adalah tampilan dari lobi di luarnya. Nah, kita akan penasaran juga seperti apa penampilan dalamnya ya. Ya. Dalam yuk. Wow, kata mancung. Masya Allah. Ini olahraga kesukaan gua waktu biasa, masih muda, Cuy. Oh, basket. Anaknya basket banget ya. Sporty ya. Yuk, basket ya. Waduh, Masya Allah teman-teman. Jadi benar-benar terfasilitasi dengan baik dan Masya Allah ini ruangannya tuh sungguh luar biasa luas dengan lapangan basketnya juga yang mumpuni banget. Coba lihat ya, gua akan buktikan kepada teman-teman. Nanti John, gua kan ada yang namanya pebasket sombong. Kalau ini pebasket tawadu. Pebasket tawadu. Tahu warna duit. Wih.
Alhamdulillah sebagai teman ikut senang juga. Tapi luar biasa Edit ya, buat teman-teman memang sebetulnya untuk mencari tempat sekolah atau pendidikan yang dari fasilitas oke, dari program-programnya juga oke banget. Jadi memang agak sedikit susah. Apalagi apalagi di era sekarang kita tahu zaman-zamannya yang sudah tidak benar lah, zaman semuanya serba fitnah. Nah itu apalagi harus diperketat ilmu-ilmunya. Oke, besok kita akan ngobrol-ngobrol yuk dengan Ustaz Ali Salman, selaku pembina dari Al-Wafi. Cun, senang sekali nih kita sudah ada di Krema dan di tengah kita ini sudah ada pembina dari Al-Wafi Islamic Boarding School dengan Ustadz Ali Salman Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz, kita penasaran Ustadz berdua sama buat para penonton di seluruh Indonesia nih Ustadz, buat yang mungkin Cun belum mau tahu Al-Wafi. Nah, pertama kita intermezzo sedikit nih Ustadz. Antum ini kepikiran membuat suatu mahat Al-Wafi Islamic Boarding School ini, konsepnya itu dari mana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Kita bikin pesantren Al-Wafi ini udah sekian pesantren yang saya bikin. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang berapa Ustaz? Ini pesantren yang ke-5 kalau saya bikin. Dan memang seluruhnya ada di daerah Jawa Barat sini, apa Jakarta gimana? Pesantren Al-Wafi ini pesantren ke-5 pesantren yang saya bikin. Dan dari Al-Wafi sekarang kita sudah punya 5 cabang. 5 cabang? Di mana aja Ustaz? Ya, kampus A, kampus B, kampus C, kampus D, ya. Pertama ada di sini, ini wilayah Bogor ya, kemudian di Depok, kemudian di Depok lagi satu, kemudian di Banyuwangi satu, kemudian di Malang. Masya Allah. Dan itu menjadikan dakwah Islam itu semakin tersebar kemana-mana. Harus ada 3.500 lulusan setiap tahun dari pesantren Al-Wafi ini. Masya Allah. Kami menuju ke sana. Ya, maka kami bikin di semua tempat sehingga kenapa 3.500? Ya. Paling tidak kami bisa mensuplai satu dai untuk satu desa. Iya, gitu. Target kedepannya berarti sudah jelas ya. Berarti bisa diarahkan untuk kedepannya syiar juga. Masya Allah. Betul. Cun, ngomong-ngomong nih Cun, Ali Salman juga tadi sebelum kita syuting nih, off the recordnya sampai turun tangan langsung ke lapangan. Mau tau nggak acara apa? Acara apa? Acara MHQ. Masya Allah nih. Acara muhasabakoh Hizfil Quran dan hadis ya Ustaz? Iya betul. Nah, betul. Yang akan diselenggarakan di tanggal 20, 21, dan 22. Nah, mengenai program tersebut, apakah itu menjadi salah satu event atau mungkin program yang memang unggulan dari Al-Wafi yang diselenggarakan nanti Ustaz atau bagaimana? Iya. Setiap kami membangun pesantren, kami selalu mengintegrasikan Al-Quran dalam kehidupan kami sehari-hari. Iya, betul. Iya. Maka kurikulum yang kami bangun adalah kurikulum hafalan Quran. Ada beberapa contoh-contoh pesantren, saya tidak sebut namanya, itu adalah hasil ramuan daripada kurikulum tahfidz Quran yang kami miliki. Jadi tidak boleh apapun, siapapun, lembaga apapun, instansi manapun yang meninggalkan Al-Quran. Catat. Iya, karena Al-Quran itu software kita, ya kan? Pedoman. Ya kalau di laptop itu kita harus setting dulu softwarenya baru berjalan benar gitu. Maka MHQ ini adalah salah satu program untuk memotivasi santri biar mencapai hafalan maksimal. Bayangkan ya Bang ya, kita ini punya kurikulum Dignas, kurikulum Madinah, kurikulum internasional, hafal Quran lagi. Masya Allah. Kurang lengkap ya. Nah itu dia. Paket komplit, paket hemat, paket combo dan hemat. Iya. Musabaqah Hifdzul Quran wal Hadits ya. Ini adalah yang kedua kali sebenarnya. Kedua kali. Betul. Yang kedua. Yang pertama dulu kami mengadakan hanya Al-Quran. Tahun ini kami tambahkan hadis Nabi SAW. Hadis Arba'in Ustaz. Hadis Arba'in dulu. Jadi startnya pelan-pelan. Nanti baru ketika sudah menanjak, kita akan standarkan dengan Amir Sultan, Musabaqah Amir Sultan, yang mana mereka punya hafalan sekitar berapa ratus hadis lah. Saat ada nggak sih kira-kira kriteria apa saja nih yang harus dibutuhkan buat para peserta MHQ sendiri kan? Yang dengar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua yang benar-benar pesertanya kan ribuan orang ya Ustaz ya. Kurang lebih 1.600 ya Ustaz ya. Betul. Jadi begini. Acara MHQ ini ya Musabaqah Hifdzul Quran wal Hadits yang akan diselenggarakan 20, 21, 22 di pesantren Al-Wafi itu adalah
acara pertama untuk menyambut Muktamar Puldapi kedua. Muktamar Puldapi. Gitu. Muktamar Puldapi kedua nih Cun. Jadi kurang lebih ya wajar kalau yang hadir 1.650 yang sudah ngedaftar. Ini saya gembira malah gitu. Jadi kita ini sekarang sudah tidak kekurangan imam gitu ya. Happy ya? Iya, tapi baru separuhnya. Kalau yang lagi? Separuhnya lagi kan kayak saya katakan tadi, untuk mencukupi Indonesia ini kita butuh 3.000 sampai 3.500 imam. Imam. Jadi kita menginginkan santri-santri yang ngikutin MHQ ini adalah bisa mengimami nanti di masjidnya, di musolanya ya. Sebetulnya seleksi itu mereka mengisi Google Form, mereka daftar, kemudian habis itu nanti mereka akan mengirimkan video, ya, videonya baca aja kita tentukan semua SMP baca surat ini, SMA baca surat ini. Kurang lebih video, kurang lebih durasinya kurang lebih 3 menit ya. 3 menit dikirimkan, kemudian dinilai oleh juri kita. Ya. Oh ini layak ikut, ini tidak layak ikut, gitu kan? Ya alhamdulillah sekarang ini sedang berlangsung penyeleksian. Jadi mungkin bisa jadi 1.650, bisa jadi 1.000. Nanti kita seleksi lagi. Mengkerucut lagi terus ya. Nanti disortir maksudnya. Iya, nanti ketika tanggal 20 itu sudah tinggal 200 orang. Okay. Nah, apakah ada juri-juri berkompeten hanya di Al-Wafi saja, ataukah ada yang dari luar negeri yang ikut terlibat di sini, Ustaz? Nah, ini yang beda. Apa Ustaz? Kembali lagi beda terus gitu. Wah, hanya harus didengerin. Dengerin. Kita dengarkan apa nih yang beda, Ustaz? Jadi kalau bikin sesuatu, apa sih yang spesial di MHQ ini? Pasti harus begitu. Jurinya internasional. Internasional teman-teman jurinya. Iya, jurinya internasional, punya sanad lagi sampai Nabi SAW. Masya Allah. Iya. Ada berapa juri Ustadz yang memang dari internasional? Insya Allah ada 5 Ada 5 juri. Ada 5 juri. Pertama kita ambil dari pesantren-pesantren ya, kita kerjasama dengan dari pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah Islam internasional untuk menghadirkan juri internasional. Dan bukan hanya itu saja, salah satu juri atau ada 3 orang juri itu suaranya bagus-bagus loh. Masya Allah. Jadi nanti bisa request juga, jurinya ngimamin. Masya Allah. Apakah ada kategori nggak sih Ustadz? Biasanya kan dalam suatu event nih kategorinya apa nih? Ada apa aja nih? Jadi kita di sini kita pertama karena peminatnya semakin banyak ya, kita naikkan budget hadiahnya. Hadiah yang paling penting harus didengar ya. Dan ada lagi yang beda. Ini musabaqah tidak pakai uang registrasi loh. Oh gitu. Free. Oh iya. Free. Oke. Kemudian ada di situ jenjang 30 jus, 20 jus, 10 jus, dan 3 jus. Oh itu ya kategori 20, itu ya Ustadz ya? 30, 20, kemudian 10, kemudian 3. Nah, jadi semua kena nih. Kontribusi ada. Ya ikut serta itu bagaimana Ustadz? Ustadz mungkin ingin menyalurkan. Mungkin nanti ada nomor rekening yang kita sediakan ya di bawah sini nanti. Kemudian itu kita tahu ya, satu huruf kan 10 pahala. Betul. Bayangkan ini ada 1.600 orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka perlombakan tuh berapa kali mereka harus ngulang-ulangi. Gitu. Dan alhamdulillah santri Al-Wafi mulai hari ini sudah masuk karantina persiapan. Hari ini? Iya, mulai hari ini. Ini sedang berlangsung karantina berarti yang sekarang ini ya? Sudah, jadi mereka mulai bangun jam 3, jam 3 sampai jam 4 mereka menghafal, kemudian mereka istirahat sejenak ya, kita berikan minuman, makanan supaya mereka bisa fresh lagi. Setelah sholat subuh ngapal lagi. Kemudian yang biasanya mereka itu ngantri makan, kami berikan spesial, mereka tidak ngantri makan. Oh gitu, jadi sebetulnya karantina ini dispesialkan ya? Dispesialkan. Malah diberikan nutrisi-nutrisi untuk mendukung mereka hafalannya ya? Betul. Harapan antum nih buat acara ini apa nih Ustaz? Buat kedepannya Ustaz? Pertama, harapan kami di Al-Wafi bahasanya jadilah orang yang memuliakan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Betul. Masya Allah. Oke, Cun, ini kita sekarang lagi ada di Krema nih, Cun. Krema itu apa? Krema itu
Kreatif Ekonomi of Mahat Al-Wafi. Masya Allah. Tadi hasil ngafalin Ustaz sama Andi. Iya. Tapi ini emang maksudnya bener ya Cun ya, dari beberapa dulu kita pernah nge-review pesantren ini tuh yang berbeda banget Cun. Maksudnya ada kopinya juga. Betul Ustaz. Ada juga tempat apa berkuda kemarin. Berkuda, iya. Sama Ustadz Andi kan kemarin kan kita room tour gitu. Jadi ini semoga nih konsep kayak Ustadz Andi sama ini bisa dicontoh oleh para mudir-mudir di seluruh pesantren yang ada dari Sabang sampai Merauke ini. Kan mudah banget gitu Cun. Oke, kalau gitu ya nanti kita ketemu lagi ya di tanggal 20, 21, 22 Maret di acara Musabaqah Hifzil Quran dan hadis. Ketahuan amatir. Masya Allah. Bersama dan beserta kru-kru dari Al-Wafi Islamic Boarding School. Kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Andi Saman. Jazakallah khair. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Masya Allah, begitu nikmatnya ya mendengarkan pasya ini tilawah. Ini spill sedikit dong, boleh kasih tahu ke teman-teman di luar sana metode apa sih? Maksudnya seperti apa kamu bisa menghafal dengan baik begitu? Apakah misalnya ada treatment bangunnya jam berapa, terus murajaahnya jam berapa? Pertama niatnya karena apa dulu? Karena Allah pastinya, nggak boleh karena ya niatnya karena Allah membanggakan orang tua, tapi jangan selain itu. Untuk misalkan untuk mengejar wanita seperti yang dikatakan di hadits innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha. Barang siapa yang dia itu berhijrah atau mendapatkan sesuatu karena seorang wanita fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka apa yang didapatkan itu ya udah karena dia niatnya untuk perempuan ya udah sekedar itu aja yang dia dapat gitu. Cun, tadi ada Pasya. Nah, ini juga temannya Pasya. Dan siapa namanya? Saya Noval. Sehat? Noval. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Noval, kita pengen tahu nih, saya sama Bang Cun pengen tahu apa aja sih yang dia pelajari di Al-Wafi itu selain menghafal, ada eskul juga, ada apa lagi? Silakan. Nah, kalau pelajaran Al-Wafi ya, di KBM biasanya, di kegiatan belajar mengajar seperti biasanya itu ya sama aja mungkin kayak sekolah-sekolah luar. Cuman di sini kita ada komposisi tersendiri. Kita dari 100% pembelajaran kita pakai 60% dari Diknas, 40%-nya kita pakai dari Diniyah UIM, lewat mengacu ke dengan pendidikan yang ada di Universitas Islam Madinah. Kebetulan di sini udah ada akreditasi juga, jadi kita sesuai sama pelajaran di sana. Iya, sekarang lagi ada halaqah untuk persiapan lomba. Nanti sedikit lagi kita mau ada lomba Musabaqah Hifzil Quran Khulaifi. Oke, kita kesana langsung sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan santri juga, udah gitu kita murojaah juga dengan salah satu santri di sini. Nah sekarang di balik itu semua kan pasti ada guru-guru ya yang memantau mereka, yang bisa mengajarkan mereka bagaimana cara menghafal dengan baik. Nah di sebelah kanan kita sudah ada mudirnya nih, masya Allah. Silakan antum dengan siapa namanya Pak? Ustaz Alfian. Ustaz Alfian. Ustaz Alfian. Alhamdulillah khair. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Keduanya sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saat sebentar lagi mau ada acara MHQ nih Cun ya di Al-Wafi ini. Iya. Musabaqah Hifzil Quranul Hadis. Nah, antum sebagai pengajar juga di sini apa nih yang sudah antum persiapkan menjelang Ramadan kan hampir 2 pekan lagi, tanggal 20, 21, 22 Maret. Apa yang sudah antum persiapkan buat para santri-santri yang katanya tadi kata Ustaz Ali sama udah di karantina hari ini ya? Bisa kita lihat nih di sekitar kita nih. Oh, udah di karantina semua. Ya, jadi ini salah satu bentuk perhatian kita kepada para santri untuk menghadapi MHQ ya. MHQ ini tingkat nasional nih. Betul. Terakhir kita lihat pendaftaran itu sudah sampai 2000 peserta. Yang hampir 2000 ya, Masya Allah. Jadi tingkat nasional tuh. Jadi mereka karantina ini ada waktunya. Malam bangun jam 2, sholat tahajud, kemudian murojaah. Setelah sholat subuh lanjut murojaah lagi. Setelah teman-teman ke sekolah, mereka lanjut murojaah lagi. Ya. Yang namanya memang karantina berarti digempur terus ya, dipus gitu ya. Masya Allah ya. Pada asar lanjut lagi murojaah. Saat akhir harapan antum pada para teman-teman yang nonton yang mungkin ingin mengetahui nih bahwa nanti ada acara MHQ Ustaz ya. Apa mungkin ke depannya kepada teman-teman yang di luar sana yang tadi itu kita agak mengutip kata sekali sama betapa pentingnya nih Cun Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi kepada para teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jadi insya Allah di Al-Wafi ini akan diadakan Musabaqah Hifdzul Quran Al-Khulaifi tingkat nasional. Ya, kepada para teman-teman yang memiliki keluarga atau teman, bahkan teman-teman sendiri apabila ingin ikut serta dalam kegiatan ini, silahkan langsung saja daftar ke Al-Wafi. Insya Allah linknya akan kita cantumkan di video ini insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih ya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Masya Allah. Oke teman-teman, nggak berasa juga kita sekarang sudah bersama Ustaz Alfian juga, dan di tengah-tengah kita nih Jun sudah ada Syekh dan sudah namanya Syekh Mujahid ya. Syekh Mujahid. Masya Allah. Karena kita berhubung keterbatasan dengan bahasa Arab dan kita juga akan langsung ada Ustaz Alfian. Saat kita menanya Ustaz, apa pengalaman Syekh Mujahid ini mengajarkan santri di Al-Wafi ini Ustaz? Yang pengalaman yang paling berkesan Ustaz? Ya Syekhuna, يقول يعني السؤال ما خبرتكم يعني خلال تدريس هؤلاء الطلاب في الواقع؟ طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا الأمر، وأشكر الإخوة كذلك القائمين والمشرفين والمدرسين بمعهد الوافي. فيما يتعلق بالطلاب أجد منهم الحرص والاهتمام بالقرآن الكريم والرغبة كذلك، واجتهادهم في ما يتعلق بالقرآن وكذلك ما يتعلق بالعلوم كلها، فوجدنا منهم الاهتمام والحرص والرغبة الأكيد على ذلك. نسأل الله يعينهم ويوفقهم ويبارك فيهم. Baik, barakallah. Jadi gimana nih? Jadi kata Syekh, alhamdulillah setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada muassasah atau pimpinan yang ada di Al-Wafi ya. Beliau mengatakan pengalaman selama ini mengajar di Al-Wafi, Masya Allah beliau mendapatkan jadi orang Indonesia khususnya para santri kita ini semangatnya, motivasinya dalam hafal Al-Quran sangat tinggi ya. Memiliki sangat memperhatikan Al-Quran, kesungguhan anak-anak kita dalam hafal Al-Quran, dan itu yang sangat beliau katakan sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan mungkin negara-negara yang ada di luar sana seperti itu.
Kira-kira harapan terbesarnya apa nih untuk para santri yang sudah diajarkan ke depannya seperti apa dari Ustadz Mujahid? Ya, yani takriban ma rutbatukum yani min at-tulab ماذا عندكم يعني ما الذي تريد عند الطلاب؟ الذي أريد من الطلاب أولا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم على حفظ القرآن الكريم وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى أولا في هذا الأمر، ثم بعد ذلك أن يجتهدوا وأن يحرصوا على هذا الحفظ وأن يستشعروا قدر المسؤولية التي هم فيها. Nah, jadi Syekh harapannya itu apa namanya? Yang pertama semoga anak-anak ini yang pertama memperbaiki niatnya. Jadi niat betul-betul menghafal Al-Quran lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana setelah nantinya menghafal Al-Quran, mereka bisa mengamalkan apa yang telah mereka hafalkan. Mereka betul-betul merasakan ayat-ayat hafalan yang mereka baca selama ini, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana santri-santri ini senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, hidayah, inayah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya ayat Al-Quran ini beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Jadi memang ini betul-betul membutuhkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran, hanya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pertolongan, beri taufik dan hidayah seperti itu. Dia nggak pernah ya Cun ya, senang sekali bisa ngomongin bahasa Arab ya. Alhamdulillah, meskipun ada translator. Nanti insya Allah belajar bahasa Arab. Belajar bersama Arabnya dan juga Syekh Mujahid mau ingin mengajarkan lagi. Syukran Syekh Mujahid, jazakallah khairan. Syukran, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Kalau seandainya ada mobil bergerak 10 meter per second, 2 detik dia pergi berapa sudah? Bentar, Mari kita berpikir. Pikir. Saya juga nggak tahu jawabannya soalnya. Pikir. Dah. Udah. boleh izin keluar? Di sini ya.